kemerdekaan Timor Leste meninggalkan rakyat pro-integrasi yang ketakutan kembali ke tanah kelahiran mereka. Seperti diketahui, rakyat Timor Leste terpecah menjadi kelompok pro-kemerdekaan dan pro-integrasi, yaitu mereka yang ingin lepas dari Indonesia dan mereka yang ingin tetap bergabung dengan Indonesia. Ketika referendum Timor Leste tahun 1999 memenangkan pilihan orang-orang yang menginginkan kemerdekaan, kerusuhan pecah dan diyakini menewaskan ribuan penduduk. Milisi pro-integrasi diduga sebagai pihak yang memulai kerusuhan yang kemudian meluas ke seluruh Timor Leste dan berpusat di Dili. Situasi tersebut melahirkan para pengungsi yang mencari perlindungan keluar Timor Leste, termasuk Indonesia. Namun, setelah kerusuhan di Timor Leste berhasil diredam, banyak dari para pengungsi yang enggan kembali ke tanah kelahirannya ketakutan akan ancaman dari kelompok pro-kemerdekaan menghantui mereka yang memiliki pilihan berbeda. Selain itu, keleluasaan dan ketenangan hidup yang mereka rasakan selama mengungsi di Indonesia juga membuat mereka memilih menetap di wilayah Indonesia meski harus terpisah dari keluarga. Seperti cerita yang dimiliki oleh seorang pengungsi bernama Muhajir Hornai Belo ini, dilansir dari Pos Kupang, 2 September 2019. Muhajir harus berpisah dengan keluarganya yang memilih lepas dari Indonesia dan menjadi Timor Leste yang berdiri sendiri sebagai negara. Komunikasi antara dirinya dan keluarga yang memilih tetap di Timor Leste sempat terputus. Baru beberapa tahun kemudian setelah kemerdekaan Timor Leste, ia dan keluarganya di sana kembali berkomunikasi. Banyak yang masih tinggal di Timor Leste, termasuk saudaranya bapak, saudara kakak bapak, saudara adik bapak, banyak yang masih di sana. Terima kasih sudah klik video ini. Tapi jangan lupa guys, klik tombol subscribe karena subscribe itu gratis. Dengan subscribe kamu support channel ini terus untuk upload hampir setiap hari. Ingat, subscribe itu gratis, gak ada ruginya kamu klik tombol subscribe guys. Selamat menonton. Sempat putus komunikasi hampir 5 tahun, katanya. Ia menceritakan bagaimana perbedaan pilihan membuat mereka terpisah, meski tak ada perdebatan yang berarti di antara mereka. Tidak sempat yang ribut-ribut bagaimana, tapi artinya kita sempat beda pendapat, sambung Muhajir. Muhajir mengaku kini tak ada yang dirindukan Muhajir dari Timor Leste, selain keluarga besarnya. Namun, ada yang menjadi ganjalan hatinya, yaitu soal status kepemilikan tanah dan tempat tinggal mereka. Padahal, ia dan rekan-rekannya sesama pengungsi telah berada di Indonesia selama 2 dekade. Status kami tidak jelas, status tanah tidak jelas. Itu yang menjadi persoalan bagi kami yang masih tinggal di pengungsian. Nasib kami sudah 20 tahun kok masih tinggal di pengungsian? Status tanahnya juga enggak jelas, ini yang selalu kami pikiri, ungkapnya. Muhajir sendiri selama ini tinggal di Desa Nurbaki, Kupang Tengah, Nusa Tenggara Timur, NTT, atau wilayah Timor Barat, bersama sebagian keluarganya. Selama 20 tahun, Muhajir tak pernah beranjak dari pengungsian di desa itu. Ia dan keluarganya tinggal di rumah darurat beratapkan sendi Nurbaki. Di desa itu, ia tinggal bersama 3.000 orang lainnya yang sama-sama mengungsi dari Timor Leste pasca referendum 1999. Saya dulu di Timor Leste di Kabupaten Fikokue, katanya. Saya pindah sama keluarga, mengungsi ke negara Indonesia. Termasuk bapak, mama, istri, anak semuanya ikut, ungkap mantan petani ini kepada ABC. Bapak 4 anak ini masih ingat betul bagaimana ia tiba pertama kali di Nurbaki. Saya sedih karena kita pisah dengan keluarga, artinya kurang lebihnya 3-4 bulan itu kami masih sedih, katanya. Setahun pertama kami datang ke sini itu kegiatan tidak ada, karena dipikirnya itu akan kembali ke Timor Leste lagi, makanya tidak ada aktivitas, hanya tunggu saja bantuan kemanusiaan. Muhajir benar-benar tak mencari mata pencaharian atau melakukan aktivitas selayaknya orang yang memulai hidup baru. Tidak ada aktivitas seperti buat kebun, tanam sayur atau apa karena tadinya pengen mau pulang, kisahnya.
Muhajir juga menceritakan bagaimana ia sampai di Kupang. Ia mengatakan bahwa mereka menumpang kapal TNI, Tentara Nasional Indonesia, bergabung bersama para pengungsi lain dari sejumlah kabupaten. Kira-kira 1.000 lebih orang ada di kapal itu semua orang dari beberapa kabupaten yang pro-integrasi. Mereka mengungsi bersama, ada 3 kapal perang TNI yang digunakan mengungsi, seingat saya, tuturnya. Muhajir memang sedikit beruntung karena mendapatkan rumah sederhana yang hanya ditinggalinya dengan keluarganya. Sementara pengungsi lain terpaksa berbagi rumah dengan 1 atau bahkan 6 keluarga lain, padahal ukuran rumah darurat itu tak luas. Satu rumah ada yang ukuran 4x4, 4x6, tapi semuanya kami usaha sendiri, katanya. Namun, di pengungsian, mereka tetap harus berjuang sendiri memenuhi kebutuhan hidup. Pemerintah hanya bantu awal 99 saja, habis bantuan kemanusiaan tidak ada. Sekarang ini, rumah kita bangun sendiri. Aku pria yang sekarang bekerja di peternakan ini pada ABC. Apalagi, di awal-awal kedatangannya ke Nulbaki, kondisi pengungsian jauh lebih ramai, kenang Muhajir. Dulu cukup banyak, ada 7.000 kepala keluarga yang tinggal di Nulbaki, sekarang tinggal 412 kepala keluarga, atau hampir tahun 3.000-an orang lebih. Itu karena dulu sudah ada yang ikut repatriasi kembali ke Timor Leste, ada yang ikut transmigrasi di Sulawesi, ada yang pindah ke wilayah NTT lain, tuturnya. Dibanding di tanah kelahirannya, ia merasa hidupnya jauh lebih baik di tanah pengungsian. Ya kalau pribadi saya lebih suka di NTT. Sekarang memang lebih baik dari di Timor Leste, malahan saudara saya yang di Timor Leste ambil berasnya dari Kupang terus dibawa ke sana. Di sana mereka punya beras kurang bagus makanya ambil di sini. Saya punya adik beberapa kali ke sini, tiap pulang selalu bawa kembali kurang lebih 100-200 kg beras ke Timor Leste. Ceritanya Muhajir enggan kembali ke kampung halaman. Ia enggan.